Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya mau membaca buku Nabi dan Rasul. Nonton sampai habis ya videonya. Mana Bapak bacakan? Entah. Sampai halaman berapa tadi malam? Nggak tahu apa. Masih kisah Nabi apa? Hah? Nabi apa tadi malam kita baca? Nabi apa tadi malam? Nabi apa? Pasien sudah meninggal itu. Nabi apa? 25 kisah Nabi dan Rasul. Iya. Nabi apa tadi malam? Nabi Adam. Iya, Nabi Adam ada. Yang mana tadi malam? Kita sama halaman mana coba? Yang penciptaan Hawa. Kenapa Papa juga tidak lipat? Apanya? Oh, tidak lipat. Sudah Bapak hafal nomor 9. Memang Halaman 9. Diciptakannya ibu umat manusia. Adam merasa kesepian karena tak mempunyai teman atau pasangan, padahal ia melihat semua binatang yang ada di surga itu hidup berpasang-pasangan. Rasa sepi dan sedih membuatnya letih. Adam pun tertidur pulas di bawah pohon yang teduh. Allah Maha Tahu, ia mengetahui pula yang tergerak di hati Adam, yaitu ingin mempunyai teman. Maka selagi Adam tidur, Allah menciptakan manusia lagi yang diambil dari tulang rusuk Adam sendiri. Manusia itu lain jenisnya dengan Nabi Adam. Ia adalah seorang wanita dan dinamakan Hawa. Hawa. Ketika Nabi Adam bangun dari tidurnya, ia pun terkejut. Nabi Adam mengusap-usap matanya seakan tidak percaya. Ia melihat seorang duduk di sampingnya. Wanita itu indah, cantik, dan menakjubkan. Lalu Adam bertanya, "Siapakah engkau? Mengapa berada di sini?" Tanya Adam. Dengan tersenyum, Hawa menjawab, "Aku adalah Hawa yang diciptakan untuk menjadi teman hidupmu." Betapa gembira hati Adam mendengar jawaban itu. Ia memuji dan bersyukur kepada Allah yang telah mengabulkan keinginannya sehingga ia tidak merasa kesepian lagi. Hawa telah ditakdirkan menjadi istri Adam. Sepanjang hari mereka bersyukur di taman surga. Keduanya dapat bersenang-senang. Mereka boleh makan apa saja, makanan dan buah-buahan yang tersedia di surga. Hanya satu yang dilarang oleh Allah, yaitu tidak boleh makan buah kudi. Kudi itu. Teneng, masa begitu? Tidak boleh. Sudah. Masih. Kamu orang tidak mendengar tadi malam, bukan melihat kamera ini yang dilihat Tidak serius, tadi malam serius. Tidak usah diperhatikan itu, tidak usah diangkat baju. Bagaimana sudah? Kisah Nabi Ansa sekarang. Nabi ini. Kisah Nabi apa ini? Kisah Nabi apa Papa tahu? Tenang. Awas lah, tahu itu. Tahu Papa. Kisah Tanya Nabi. Papa. Kisah Nabi Hud alaihissalam. Coba baca. Mana? 4. Hmm. Taiti esa sati sama sisa en ana Nabi hau de hut kisah Nabi siapa AS AS alaihissalam. salam. Kaum Ad. Nabi Hud diutus ke tengah-tengah kaumnya yang sangat durhaka. Mereka adalah suku Ad Bapak siapa? yang Siapa ini? Nabi Hud alaihissalam yang
Nabi Hud diutus ke tengah-tengah kaumnya yang sangat durhaka. Mereka adalah suku Ad yang berbadan kuat dan besar. Kaum Ad dikaruniai tanah yang subur lengkap dengan sarana irigasi yang baik. Banyak airnya. Air seolah memancar dari segenap penjuru untuk menyirami dan menyuburkan tanah pertanian dan perkebunan mereka. Enaknya. Berkat karunia Allah ini, mereka hidup makmur. Mereka dapat membangun tempat tinggal yang indah dan megah dalam waktu yang singkat. Mereka berkembang pesat dan menjadi suku terbesar di antara suku-suku lainnya. Begitu yang banyak suku-suku. Suku itu apa? Suku itu etnis. Etnis. Yaitu apa namanya? Golongan. Ada suku Batak. Kalau di Indonesia tuh ada suku Jawa, suku Bugis, suku Kaili. Begitu banyak. Adalah kecenderungan manusia selalu lalai. Bila kemakmuran dan kemewahan sudah tercipta, mereka lupa diri dan hanya memperturutkan hawa nafsu yang tak kenal puas. Bukan Allah yang mereka sembah, melainkan berhala yang bernama Samud, Sada dan Al-Haba. Mereka malah sholat dia. Dia cuma menyembah Samud, berhala toh, Sada dan Al-Haba, patung-patung yang mereka percaya. Kenapa dia sholat? Iya, karena dia sesat. Sesatnya? Siapa ini, Pak? Ya, Nabi Hud. Hud ini? Itu patungnya yang disembah sama umatnya. Ini juga umatnya? Itu umatnya sembah patung. Bangsa Ad terkenal paling durhaka pada zaman itu. Mereka hidup di negeri Ahqaf, yaitu antara Yaman dan Uman. Kejahatan dan kemaksiatan mereka benar-benar sangat keterlaluan. Lihat kemari, kenapa lihat kamera terus? Dengar papa kayak bertanya tadi malam bagus. Jangan aja selalu bertanya sama papa tadi malam. Tanya dulu. Ajakan Nabi Hud kepada kaumnya. Nabi Hud adalah seorang yang berlapang dada, berbudi tinggi, pengasih, penyantun, sabar, namun cerdas dan tegas. Budi itu apa? Budi itu berbudi orangnya baik, sopan, santun. Papa siapa ini? Siapa ini? Itu Nabi Hud. Selamat. Beliau adalah keturunan Sam bin Nuh, cucu Nabi Nuh. Beliau diutus ke tengah-tengah kaumnya untuk menegakkan kembali ajaran yang benar, mengembalikan umat yang tersesat dan bergelimang dosa, menunjukkan yang terang benderang di bawah ampunan Allah, karena Allah Maha Pengampun. Wahai Nabi Hud berbicara berkasih tahu kaumnya, wahai kaumku, kalian telah menempuh jalan yang keliru dan sesat. Batu-batu berhala yang kalian sembah tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka kaum Nabi Hud menyembah berhala, menyembah patung. Hala itu apa? Patung. Nabi. Dari batu disembah. Ini bacanya apa? Padahal batu tidak bisa buat apa-apa dia. Memang. Batu saja. Banyak begitu. Lihat papa. Jadi satu itu coba tunjuk. Papa lihat papa. Lihat satu video sebenarnya. Kenapa sih? Tapi lewat apa? Tidak mampu memberikan kebaikan maupun kemelaratan. Hanya Allah yang pantas kita sembah. Dialah yang memberikan rezeki berlimpah ruah sehingga kalian dapat hidup makmur di muka bumi ini. Allah yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Ingatlah, Allah akan menghidupkan kita kembali di akhirat guna mempertanggungjawabkan perbuatan kita di muka bumi. Siapa yang beramal baik akan mendapat pahala surga yang penuh dengan kenikmatan. Sebalik Pahala? Pahala itu apa? Bahilan
ganjaran dari Allah. Lanjut. Sebaliknya siapa yang berbuat jahat dan kemaksiatan akan menerima siksa dan penghinaan. Orang yang mencuri bahan orang nakal nanti di neraka disiksa nanti. Ini apa? Nabi Hud. Ajakan Nabi Hud ini malah dilecehkan oleh kaumnya. Mereka berkata, mana bisa orang yang mati akan hidupkan kembali. Itu hanya omong kosong dan bualan saja. Orang hidup hanya sekali. Susah senang ya hanya di muka bumi ini. Kalau sudah mati ya sudah, tidak ada urusan lagi. Sudah umatnya. Nah kalau mati kasih tahu kepada dengar. Memang betul ya. Mereka bahkan berani mencerca Nabi Hud. Siapa ya Pak? Patungnya. Patungnya. Oh. Itu. Mereka bahkan berani mencerca Nabi Hud dan perbuatannya makin keterlaluan. Kemaksiatan merajalela. Mereka tidak mau menerima Nabi Hud sebagai utusan Allah, bahkan mengejeknya sebagai orang yang bodoh tidak berakal. Oh bodoh. Iya, menghina Nabi Hud mereka. Allah menurunkan asap atas kedurhakaan mereka. Bahasa Ad kemudian ditimpa musim kemarau panjang selama 3 tahun. Tak ada setetes hujan sama sekali dalam kurun itu. Ini Pak di mana? Bagaimana sudah? Tak usah dilihat kamera itu, dengar Bapak membaca. Nanti kalau sudah selesai cerita baru kita nonton. Papa? Atau tidur saja sudah? Masih. Di sini kan aja, kelihatan di kamera kan aja. Di sini. Di sini, jadi. Kau sudah lihat kameranya, nah, lu balik kamera tadi ini lihatnya baca. Tapi ya begitu. Halo terus. Allah menurunkan asap atas kedurhakaan mereka. Diturunkan asap. Gara-gara mereka tidak sholat. Bikin sholat tidak? Salah. Sholat Isya. Bisa? Baru tidur. Baru besok lagi dibaca ya. Papa habis itu di sini ya. Sholat dulu kita. Di sini tapi. Di mana Papa habis selesai? Sini nomor 23. Sholat dulu kita. Iya.